Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan entalpi standar. Entalpi itu sendiri pada pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas bahwa entalpi merupakan besaran fisika yang nilainya dipengaruhi oleh jumlah dan wujud zat serta dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu sendiri dapat berupa suhu dan tekanan. Kemudian, pengukuran entalpi pada suhu dan tekanan yang berbeda akan menghasilkan nilai entalpi yang berbeda pula. Maka dari itu, ditetapkanlah yang namanya itu keadaan standar. Apa itu keadaan standar? Keadaan standar adalah keadaan di mana suhunya itu 298 derajat Kelvin dan tekanannya itu 1 atm. Jadi dari sana dapat disimpulkan bahwa perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Perubahan entalpi standar sendiri dibedakan berdasarkan jenis reaksi atau prosesnya. Baiklah, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar, yang mana perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya adalah pembentukan senyawa NaCl, yang mana NaCl sendiri dibentuk dari unsur natrium yang direaksikan dengan gas klorida sehingga menghasilkan NaCl. Pembentukan itu sendiri adalah yang awalnya unsur-unsur, Na adalah unsur, Cl adalah unsur, kemudian bergabung, bereaksi, membentuk satu senyawa. Yang di sini senyawanya adalah NaCl. Kemudian delta H-nya itu adalah min 401,9 kJ per mol. Kalau delta H-nya itu min berarti terjadi reaksi eksoterm. Kemudian selanjutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contohnya adalah NaCl2 yang bereaksi menjadi unsur-unsurnya natrium dan klorin. Dari sini dapat kita lihat bahwa entalpi pembentukan dan entalpi penguraian merupakan suatu kebalikan. Kalau pembentukan yang awalnya itu adalah unsur-unsur, Na unsur, Cl unsur bergabung menjadi suatu senyawa, maka penguraian itu yang awalnya suatu senyawa menjadi pecah menjadi unsur-unsurnya NaCl pecah menjadi Na dan Cl. Delta H-nya itu juga begitu, yang awalnya kalau reaksinya itu dibalik, kalau misalnya reaksi dari pembentukan NaCl adalah min 409,9 kJ per mol, maka ketika reaksi ini dibalik, maka tandanya berubah menjadi plus 401,9 kJ per mol. Begitu. Kemudian lanjut kepada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat dalam keadaan standar. Pembakaran itu sendiri ada 2. Ada namanya itu pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna ini menghasilkan CO2, sedangkan pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan CO. Oke, contohnya itu adalah CH4
pembakaran dari gas metana atau CH4. Di sini dapat kita lihat reaksi ini adalah reaksi pembakaran yang terjadi secara sempurna. Bukti secara sempurnanya adalah dihasilkannya gas CO2 pada reaksi ini. Ini adalah contoh reaksi pembakaran metana. Lanjut kepada perubahan entalpi penetralan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam dalam keadaan standar. Hematnya, reaksi ini adalah reaksi yang terjadi antara zat asam dengan zat basa. Contohnya adalah di bawah ini, reaksi dari NaOH dengan H2SO4. NaOH adalah basa yang direaksikan dengan H2SO4 yang merupakan suatu asam yang mana menghasilkan garam, Na2SO4, dan H2O. Lanjut kepada perubahan entalpi penguapan standar atau delta H VAP, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase gas dalam keadaan standar. Nah, perubahan entalpi ini terkait dengan reaksi perubahan fase dalam suatu zat kimia. Contohnya ini, yang H2O aquos, H2O cair berubah menjadi H2O gas gitu. Kemudian ada namanya itu adalah perubahan entalpi peleburan standar atau delta H first, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat dalam fase padat berubah menjadi fase cair dalam keadaan standar. Yang namanya melebur adalah perubahan zat dari padat menjadi cair. Contohnya adalah ini, H2O solid, H2O padat menjadi H2O aquos atau H2O cair. Lanjut kepada perubahan entalpi penguapan standar atau delta H sub. Maksudnya di sini adalah penyubliman standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat dalam fase padat berubah menjadi fase gas dalam keadaan standar. Oke, penyubliman itu adalah sudah sama-sama kita ketahui pada pelajaran kimia kelas 10 bahwa penyubliman itu adalah perubahan zat dari padat menjadi gas. Itu contohnya adalah H2O solid berubah menjadi H2O gas. Contoh reaksi penyubliman bisa dilihat dari kapur barus yang awalnya padat kemudian lama-lama menjadi habis. Itu kapur barusnya bukan habis, melainkan kapur barusnya itu berubah menjadi gas. Lanjut kepada entalpi pelarutan standar. Entalpi pelarutan standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada 1 mol zat larut dalam pelarut pada keadaan standar. Nah, contohnya adalah HCl liquid menjadi HCl aquos. Oke, perubahan entalpi pelarutan standar ini biasanya terjadi pada reaksi pengenceran. Ini HCl yang awalnya pekat, kemudian lebih diencerkan dengan menambahkan pelarut. Lanjut kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama ini. Ada 5 reaksi termokimia. Sekarang ditanyanya dalam soal adalah persamaan reaksi yang merupakan delta HF, delta HD, dan delta HC adalah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah NaCl. NaCl ini adalah suatu senyawa. Kemudian bereaksi menghasilkan Na dan Cl. Yang NaCl yang awalnya senyawa kemudian terurai menjadi unsur-unsurnya. Kalau yang awalnya dari senyawa
akhirnya menjadi unsur-unsurnya itu adalah delta HD atau delta H penguraian ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi metana atau CH4 yang direaksikan dengan gas O2, gas oksigen, yang menghasilkan CO2 dan 2H2O. Kalau reaksi pembakaran itu ada pengoksidasi dan ada yang teroksidasi. Di sini pengoksidasinya adalah adanya oksigen. Kemudian di sini ada yang dihasilkan ada gas CO2. Kalau ada gas CO2 bisa disimpulkan bahwa itu adalah reaksi pembakaran. Maka reaksi yang kedua ini digolongkan reaksi pembakaran ya. Lanjut kepada reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ini adalah nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan NH3 yang awalnya unsur nitrogen dan hidrogen direaksikan menjadi satu senyawa. Ini disebut dengan reaksi pembentukan standar atau delta HF. Kemudian yang keempat itu adalah reaksi gas hidrogen ditambah dengan O2 menghasilkan H2O. H2 adalah unsur, O2 adalah unsur, kemudian digabungkan atau direaksikan menjadi H2O. Jadi dapat digolongkan menjadi reaksi pembentukan standar atau delta HF juga. Kemudian yang kelima ini adalah unsur C direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan propanol atau C3H5OH. Yang awalnya unsur ditambah unsur menghasilkan suatu senyawa, maka ini dapat disebut juga dengan pembentukan standar atau delta HF. Oke, inilah jawabannya. Kemudian silakan kerjakan soal berikut untuk menguji pemahaman. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di waktu atau di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.